Perkenalkan, nama saya Yusrani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian manajemen peserta didik dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan lainnya. Manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Manajemen peserta didik bukan hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan ini harus disesuaikan dengan daya tampung yang tersedia dalam satuan lembaga pendidikan. Yang kedua, rekrutmen. Untuk mensukseskan program rekrutmen, lembaga pendidikan biasanya membentuk tim kecil dan khusus untuk kegiatan ini. Yang ketiga, seleksi dan penerimaan. Proses seleksi pada hakikatnya untuk mematahkan peserta didik agar dia mampu menerima dan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, proses pencatatan dan pelaporan. Proses pencatatan merupakan langkah untuk mengumpulkan semua data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan siswa selama dia menjadi peserta didik. Yang kelima, orientasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah yang dimana peserta akan menimba ilmu, mengenalkan tata tertib dan peraturan sekolah, membangun hubungan yang harmonis sesama keluarga besar sekolah, dan memberi motivasi kepada siswa dan meningkatkan prestasi sekolah. Yang keenam, penempatan. Dalam melakukan penempatan, maka harus didasarkan pada fungsi integrasi yang didasari kesamaan terhadap potensi dan karakteristik peserta didik yang semenjak awal atau proses penerimaan siswa baru harus diidentifikasi secara objektif. Yang ketujuh, pembinaan dan pengajaran. Kegiatan pembinaan dan pendidikan ini berorientasi pada pengembangan minat dan bakat atau potensi sehingga proses pembelajaran dijadikan sebagai wahana pengembangan potensi siswa. Yang kedelapan, kelulusan dan alumni. Pada tahap ini, sekolah akan melakukan evaluasi sejauh mana kualitas output yang dihasilkan dari sebuah proses pembelajaran.